Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Terbelahnya Tabir. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Matius 27 ayat 51. Sementara kita belajar mengenai pentingnya memiliki hubungan yang erat dengan Allah, maka marilah kita melihat apa yang telah terjadi saat Yesus mati di kayu palang. Kita mengetahui kematian Yesus adalah satu malapetaka yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun Tuhan menjadikannya sebagai suatu kemenangan yang terbesar bagi kita. Hanya Tuhan sajalah yang dapat membuat tindakan yang tidak adil, di mana anaknya yang tunggal mendapat penganiayaan yang begitu hebat akibat cambukan yang menyakitkan, sampai penderitaannya mati di kayu palang itu. Menjadi suatu peristiwa penting sehingga kita, manusia yang berdosa ini, dapat memperoleh kehidupan kekal. Dari begitu banyak peristiwa dahsyat yang terjadi pada saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu palang, tidak ada yang lebih penting lagi dari kenyataan bagaimana Tuhan membelah tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Tabir ini merupakan pemisah antara Tuhan dari manusia. Namun pada saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, tabir itu pun terbelah dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa tujuan daripada kematian Yesus itu justru menyebabkan Tuhan dapat kembali mempunyai persekutuan dengan umatnya. Tidak peduli berapa besar dosa yang telah kita lakukan, justru kematian Yesus sajalah yang memungkinkan agar kita dapat bersekutu kembali dengan Allah Bapa. Tabir itu telah sobek, di mana ini berarti tidak lagi diperlukan adanya pemisah kita dengan Tuhan. Dengan demikian, kematian Yesus menunjukkan akan adanya suatu kemenangan yang gemilang bagi kita. Sama seperti orang saleh yang telah dibangkitkan dari tidurnya pada saat kematian Yesus di kayu palang, maka umat Tuhan juga dapat dibangkitkan untuk memiliki kehidupan yang baru. Kita sama sekali tidak memerlukan lagi suatu tabir, karena sekarang kita dapat memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Jikalau Tuhan melihat bahwa untuk mengadakan suatu restorasi hubungan dengan manusia berdosa dibutuhkan kematian anaknya satu-satunya, itu berarti Tuhan menilai hubungannya dengan kita adalah hal yang sangat berharga. Menyadari adanya hubungan kita dengan Tuhan itu demikian penting, maka sudahlah jelas kita sama sekali tidak boleh menyia-nyiakan hal tersebut. Sama seperti Tuhan merindukan hubungan yang dekat dengan kita, demikian juga kita perlu memiliki kerinduan yang sama untuk berhubungan erat dengannya. Kita harus senantiasa datang kepada Tuhan, merasakan kehadirannya, sehingga kehidupan kita dapat dikuduskan. Kiranya kita masing-masing akan senantiasa membina hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera dan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita.